Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurma Hidayah dari kelas A7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam bab 6 ini, yakni mereview tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki masalah yang sedang diteliti. Keberadaannya sangat integral dalam metodologi penelitian, karena instrumen tersebut memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran terhadap gejala-gejala yang relevan dalam penelitian, baik untuk membuktikan maupun menyanggah suatu hipotesis. Instrumen penelitian yang baik harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga data yang dikumpulkan dapat diandalkan untuk mendukung kesimpulan penelitian. Di antaranya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ada 4, yakni yang pertama ada wawancara mendalam, yang kedua pengamatan terlibat, yang ketiga diskusi kelompok yang terarah, dan yang terakhir adalah analisis atau telaah dokumen. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas satu persatu mulai dari wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan teknik wawancara yang dilakukan dengan rasa skeptis yang tinggi, diwarnai oleh penyelidikan mendalam melalui pedoman wawancara. Pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada situasi wawancara. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketekunan pewawancara. Sehingga dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya bertindak sebagai pewawancara langsung, sebagai teknik atau alat pengumpulan data. Wawancara juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yakni adalah dapat dilakukan setiap individu tanpa batasan usia atau kemampuan membaca. Yang kedua adalah data yang diperoleh dapat diketahui langsung objektivitasnya karena dilaksanakan dengan berhubungan secara langsung atau bertatap muka dengan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan orang atau sumber data atau informasinya yang diduga mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Lalu wawancara juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki hasil yang diperoleh melalui pengamatan atau penyebaran kuesioner. Dan yang terakhir, kelebihannya yakni wawancara dapat fleksibel dan memungkinkan penjelasan tambahan. Selain kelebihan itu, wawancara pun memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Di antaranya adalah apabila pewawancara tidak tahu atau kurang menguasai permasalahan penelitiannya, maka akan terjadi komunikasi yang canggung. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyediakan waktu yang relatif lama karena informan harus memikirkan sendiri jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Selanjutnya adalah wawancara juga tidak dapat dilakukan kepada orang yang tidak mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Yang terakhir adalah hasil wawancara kemungkinan belum tentu merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya, seperti kuesioner, pengamatan, telaah dokumen, dan sebagainya. Karena hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut kadangkala tidak mengarah kepada permasalahan yang diteliti. Yang kedua adalah pengamatan terlibat.
Pengamatan terlibat ini adalah bentuk observasi di mana pengamat juga terlibat secara aktif dalam kehidupan, pekerjaan, atau kegiatan objek yang diamati. Sebelum melakukan pengamatan atau pengumpulan data, penelitian kualitatif biasanya beradaptasi atau tinggal bersama dalam lingkungan masyarakat atau kelompok yang akan diamati. Tujuannya adalah agar pengamat dapat lebih memahami dan merasakan kehidupan masyarakat yang diamati, serta membangun hubungan yang akrab dengan subjek pengamatan. Dengan keterlibatan ini, diharapkan subjek pengamatan menjadi lebih terbuka dan autentik. Pengamatan terlibat penting dalam penelitian kualitatif karena kemungkinan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diamati dan memperoleh data yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, yakni diskusi kelompok yang terarah. Diskusi kelompok yang terarah adalah suatu pertemuan sekelompok orang yang memiliki tujuan yang jelas, topik yang telah ditetapkan, dan struktur yang terorganisir untuk mencapai pemahaman atau solusi tertentu. Dalam diskusi semacam ini, setiap anggota berkontribusi dengan pemikiran dan ide-ide mereka secara terbuka dan terfokus pada mencapai tujuan bersama. Diskusi kelompok yang terarah bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi pola tingkah laku, opini, sikap, dan motivasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun tekniknya adalah dengan cara mengelompokkan orang-orang yang akan diteliti dan mempunyai ciri-ciri yang sama. Kemudian diajak diskusi di bawah pimpinan seorang moderator. Bahan diskusi ditentukan terlebih dahulu, yakni yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat dalam diskusi memungkinkan penggalian informasi yang dalam dan bercakupan luas tentang aspek-aspek permasalahan yang relevan. Homogenitas kelompok mendorong peserta diskusi untuk berbicara secara bebas dan santai, sehingga mereka sering memberikan informasi yang tak terduga dan tak terpikirkan sebelumnya oleh peneliti. Dinamika kelompok sangat fleksibel dalam menampung kreativitas dalam proses pencarian aspek-aspek permasalahan yang sedang diteliti. Dan yang terakhir yakni analisis atau telaah dokumen. Analisis atau telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan penelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang ingin diteliti. Yakni peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan informasi dari sumber data tertulis yang relevan. Teknik analisis dokumen ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang mendukung analisis mereka. Analisis dokumen biasanya digunakan dalam penelitian sejarah dan memerlukan pengetahuan teoritis yang memadai dari peneliti. Teknik ini dapat menjadi teknik utama dalam penelitian kualitatif atau digunakan sebagai pendukung atau penunjang. Dan semua itu tergantung pada fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan. Baik, Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.